siap kamera action. Wis. Tuh kan. Welcome back to my channel bersama terapis totok punggung dan herbalis atau selo. Namanya disingkat aja apa? Apa? Nama singkat aja. Inisial aja lah. Inisial aja. Iya, si F. Si F itu ya. Dia kan sakit tuh. Sakitnya apa namanya? Batu ginjal. Enggak, sebelumnya kan dia bilang sebelumnya. Kan dia sebelum tuh. Ya. Atau tolong dong ini apa namanya? Kaki gua nih katanya. Nggak enak sakit ya. Jalar ini kan. Jalar. Nah. Ya udah akhirnya kan diterapis, lihat belakangnya ternyata di belakangnya itu di area ginjal sebelah kanan itu kita pukul pelan, itu sakitnya luar biasa katanya. Tapi sebelah kiri enggak terlalu, dia sebelah kanan yang sakit banget. Nah berarti kan kalau kita belakang kita pukul. Sakit, berarti itu kemungkinan ada batu ginjal. Ada batu ginjal. Karena posisinya udah mengkristal jadi batu, terus nusuk di saraf ya. Di saraf pinggang itu ya, yang arahnya ke kaki ya. Kaki. Itu di lumbal, biasanya lumbal 1 sampai 5 atau salah. Nanti bisa cari di Google ya tentang lumbal ya. Gitu. Nah itu kan dari saraf pinggang itu kena. Nah makanya ketusuk dia yang arah ke kaki kanan kirinya rasanya sakit sama keduanya kaku. Sakit sama kaku itu dari otot. Otot. Jadi kalau sakit itu saraf rasanya kayak panas, kesemutan. Nah itu saraf. Kalau otot sakit. Otot itu pegel aja. Pegel itu otot. Gitu ya. Kalau linu-linu itu tulang. Tulang. Nah makanya kan pas dilihat, ini dari ginjalnya bermasalah. Ada ginjal. Makanya kita namanya terapi itu di ginjal, area ginjalnya. Area ginjalnya kita terapi. Ya kan? Nah, ginjal kita terapi. Nah kemungkinan itu nanti kita kasih herbalnya juga untuk penghancur batu ginjal sama pelurunya batu ginjal sama pembuangnya. Ya, itu kan ginjal itu melalui urin. Ya, untuk buang gitu. Nah, Terus sudah kayak gitu. Itu yang pertama penyakitnya. Yang pertama. Makanya ini banyak itu. CF ini ada lagi. Yang sakit tuh daerah pundak. Nah daerah pundak itu rasanya nggak enak lah. Nah kita cek itu ada masalah kolesterol. Ada masalah kolesterol. Aduh. Masalah kolesterol. Nah Terus ada kolesterol. Kolesterol itu menuju ke pembuluh darah, sumbatan pembuluh darah. Sumbatan itu udah ketahuan pokoknya kalau udah ada kolesterol ya, di mana itu pasti ada sumbatan pembuluh darah. Artinya itu ada penyumbatan di otak. Tahu-tahu dia ngasih tahu si FP ini ngasih tahu bahwa jarinya ini jempolnya itu bergerak sendiri. Tremor. Gemeter. Berarti kan tandanya ada sumbatan di otak. Yang sebelah kiri ya? Kiri apa kanan sih katanya? Dia sebelah kiri, berarti sumbatannya di kanan. Mungkin kalau jadi silang ya. Kalau saraf itu silang ya. Kiri, yang kiri bermasalah berarti kemungkinan sumbatannya di sebelah kanan. Gitu. Kadang dia suka bengong juga tuh. Ngebleng. Nah, jadi kan oksigen itunya dia udah tersumbat tuh, oksigen. Tuh jadi di lama. si A gitu. Si A itu si F tuh, ingetin tuh. Iya. Harusnya herbalnya berapa macam sih? Jadi itu penghancur sumbatan ya sama kita saraf. Itu saraf. Sebenarnya ada lagi. Buat si F nih, ini herbalnya buat si F nih. Jadi itu dia banyak sebenarnya.
banyak, makanya satu-satu dulu, satu-satu. Nah belum yang masalah di ginjalnya. Nah ini yang buat sarafnya dulu tuh, belum di ginjal, belum tersumbatan. Lain lagi herbalnya ya. Lain buat sumbatan, jadi penghancur sumbatan, sama apa namanya satunya lagi untuk vitamin saraf otak. Oh ada vitaminnya. Vitamin. Nutrisinya itu. Nutrisi yang untuk di otak itu ya. Karena kenapa? Oksigen gak nyampe ke otak. Nah, oksigen gak nyampe ke otak itu otomatis yang otak ini kan mengkerut ya. Karena oksigen gak dapet. Dia jadi nyusut. Nusuk. Mengkerut iya, lah. Mengkerut ya. Nah, karena oksigen kurang jadi nyusut tuh. Kurang, otak. Itu makanya dia kayak bengong ya. aja. Berapa detik lah. Sempat saya juga ngeliat ya kan? Kan ya. Kayak matanya kosong. Kosong. Wah, apa ini? Apa kesambet kali? Apa kesurupan kali ya? Gitu. Nah kalau sumbatan udah nggak ada oksigen ke otak lagi, itu pecah ntar pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Nah, itu bisa jadi stroke dan yang lebih fatal lagi bisa pendarahan. Meninggal. Pendarahan otak. Iya, pendarahan otak kan pecah. Kalau pecah itu pendarahan otak. Tuh F, dengerin F. A. Tuh suaminya A, gimana A? Si A, gitu. si F, AF. Nah, itu makanya ya. Jadi selalu ceknya asam urat, kolesterol, diabetes itu sama selalu tensi ya. tekanan darah itu sebulan sekali lah minimal banget udah iya, ya. Itu jadi supaya kita waspada, jangan sampai ada kolesterol, apa namanya diabetes, asam urat itu. tensinya tinggi. Ingat, kalau kolesterol itu akan menjadi sumbatan, bisa sumbatan pembuluh darah otak, bisa sumbatan jantung, ya, bisa yang satunya lagi apa namanya Batu empedu tadi kolesterol, batu empedu, dan satu lagi kalau laki-laki prostat tuh dari kolesterol tinggi. Itu. Nah kalau terus apa namanya diabetes gula itu bisa gagal ginjal. Itu bikin otot lemah juga nggak sih kalau gula ngaruh bisa ke otot? Gula itu mengaruh otot sama saraf. Ya itu kan Kalau disebutnya neoropati. Saraf kematian atau kelemahan saraf itu. Nah kan kalau yang laki-laki kan udah nggak bisa berdiri lagi lah masalah kejantanannya. Kalau ambeien bisa karena otot ke situ nggak bisa nggak kemungkinan? Otot, ada kemungkinan nggak? Otot lemah nggak? Kalau ambien itu ya masalah ototnya kan lemah. Nah itu nggak ke gula, nggak dari gula, nggak gula misalnya, tinggi nggak. Ada kan pasien gua juga itu kan ambien tapi dia diabetesnya bagus karena karena nutrisi doang yang buat nutrisi otot. Ototnya kurang nutrisi. Biasanya apa sih kalau nutrisi otot itu? Ya kalau misalkan kalau otot itu ya apa namanya? Daging, bukan? Kita makan biasa rebung bambu. Rebung bambu. Terus misalkan kayak daging lah yang semacam kayak itu. Yang keduanya masalah otot itu kita lihat dulu nih permasalahannya. Kolesterol nggak dia nih? Itu. Nah, takutnya lemahnya otot itu dari kolesterol. Bisa juga. Iya, kolesterol jadi tinggi. dia menekan. Jadi kalau saat otot udah keluar mau balik lagi dia nggak bisa karena ketekan sama kolesterol. Sumbatan itu kolesterol yang jadi sumbatan dan mengkristal. Itu. Oke ya. Jadi si F itu sebenarnya mah herbalnya nggak cuma dua ini aja ya. Iya. Jadi mana dulu kata dia option dulu yang pinggang. Yaudah jadi sarafnya dulu sama hancur ini ya. Herbalnya sarafnya. Buat si F, si A juga ada. Iya. Makanya kan makannya itu percuma kita kalau minum herbal juga kalau pola makan nggak dijaga. Nggak dirubah.
Misalkan yang mantang. senang apa itu harus jangan dulu dah. Ntar kalau Minumnya misalkan juga harus dijaga juga ya, dingin-dingin. Yang manis-manis, serbuk buatan lah, manisan buatan yang mengandung pengawet lah. Itu dihindari lah, di stop. Kolesterol itu nggak boleh yang dingin-dingin. Gitu. Iya. Kalau lemak dingin dia makin mengeras. Makin Hanya keras. harus yang anget. Atau adem ya, suhu Iya. ruangan. Oke. Apalagi si F nih. Udah cuma itu aja dia sih. Ya, ini juga kan namanya ini nggak langsung ya, jadi butuh waktu ya, nggak tentu 1 botol 2 botol ini aja nih, bisa berbotol-botol mungkin. Karena kondisinya sudah komplikasi, sudah sakit gitu. Jadi kalau masih gejala terus dirubah pola makan, pola minumnya, pola istirahatnya, kemungkinan ya herbal ya sifatnya membantu ya, sama totok punggung itu. Jadi kalau orang itu nungguin kalau udah sakit banget, kalau masih biasa-biasa enggak dia. Ya sama gue juga sama kayak gitu. Jadi kalau udah sakit banget itu baru dah ya, orang yang sudah sakit, belum sakit atau tidak kelihatan sakit, cuma ada gejala, nggak mau cerita atau nggak mau periksa lah gitu. Padahal mah ada gejala, cuma nggak mau periksa atau malas periksa. Malas kayaknya aduh ntar diponisnya sakit ini gitu. Kayak deg-degan, iya betul, tapi ternyata harusnya kita segera sebelum parah lah. Sebelum akut dan kronis itu pengobatannya sulit ya, butuh waktu dan itu. Karena kan kalau misalkan gua hanya asam urat aja, nah itu gampang cepet. Gua hanya kolesterol aja, nah itu. Tapi ini kan yang udah komplikasi asam urat iya, kolesterol iya, diabetes iya, tensi juga iya. Itu ntar mana dulu tuh ya yang harus diselamatin. Yang paling urgent mana ini yang dulu kita selamatin. Nah, itu tetap ada konsultasi lah untuk pengobatannya, tuh mana urgensinya, sama berbicara tentang biaya. Makanya disebut sehat itu mahal gitu. Karena apa? Dari sakit ke sehat lagi itu mahal biayanya. Betul ya. Jadi sebelum parah akut segera dibantu dengan mengubah pola makan, pola minum, pola istirahat lah, semua pola-pola yang jelek-jelek kemarin di stop lah ya, diganti sama yang sehat. Yang membantu proses penyembuhan. Dari luarnya tuh totok punggungnya rutin, maksudnya dijadwal lah nanti. Tuh bisa hubungi Mas Harto. Ada lagi buat CF? Itu aja dulu ya. Oke, semoga cepat sembuh. Yang ada gejala-gejala segera periksa ya. Bisa hubungin DM aja. DM di Tok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.